Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sekarang punya tamu spesial dari Fosit. Nah, kita minta perkenalkan dulu namanya. Oke. Halo teman-teman semua. Nama Ana Zafwan Rashid Maulana, Ana dari kelas 10. Dan alhamdulillah di Fosit Ana sudah menjabat sebagai ketua regional di Pulau Sumatera. Oke, silakan lanjut yang sebelah kanan. Ana Raditya Arif Sultani, Ana menjabat sebagai anggota Kominfo, atau bisa dibilang Kominfo itu adalah komunikasi dan informasi di Fosit. Oke, Masya Allah, luar biasa ya jabatan-jabatan teman-teman kita. Tapi sebelum kita lebih jauh, coba kita minta jelaskan dulu apa sih itu Fosit. Nah, cukup bagus nih Fositnya yang nasional gitu. Masya Allah, teman-teman kita sudah sampai ke Fositnya tingkat nasional. Coba ceritakan apa itu Fosit dulu ke teman-temannya. Jadi kan sekolah kita nih SMA Al-Ittihad ini termasuk dalam jaringan sekolah Islam terpadu. Nah, jaringan sekolah Islam terpadu ini tidak hanya satu saja. Ya. Jaringan sekolah Islam terpadu atau disingkat JSIT ini tersebar dari Aceh hingga Papua. Nah, tentunya di setiap sekolah itu ada OSIS-nya kan. Nah, OSIS di setiap sekolah-sekolah JSIT itu dipersatukan oleh Forum OSIS SIT Indonesia. Nah, jadi Fosit ini berperan sebagai penghubung antara OSIS di seluruh sekolah JSIT Indonesia dan juga membantu para siswanya atau para anggotanya untuk melatih kepemimpinan mereka dan juga berkomunikasi dengan orang-orang lain yang notabene-nya termasuk dalam ranah nasional dari Aceh hingga Papua. Nah, gitu. Secara garis besar seperti itu. Masya Allah. Berarti Fosit ini yang tergabung dalamnya adalah seluruh Indonesia berarti ya? Ya, seluruh Indonesia. Masya Allah. Oke, itu Fositnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih? Kenapa bisa tergabung di sini dan apa motivasinya? Kenapa bisa bergabung di sini? Kenapa mau bergabung di sini gitu maksudnya di Fosit ini? Oke, jadi alasan kami kenapa bisa sampai di titik ini adalah cerita dulu ya. Iya, Jadi iya. sebelumnya itu pada tanggal 20 April, Mei. Mei ya? 20 April. Nah, pada tanggal 20 April itu kami dikirimin sebuah informasi dari pembina kami terhadap suatu informasi tentang pendaftaran Fosit. Ya. Nah, kami kira itu pendaftaran masih lama lah ya, jadi kami masih ngulur-ngulur waktu buat daftar, terus juga masih mikir-mikir gitu kan. Terus pas di tanggal 22 kami lihat lagi itu informasinya, deadline-nya kapan. Ternyata tanggal 22 ya. Tanggal 22 itu deadline-nya juga. Jadi tanggal 22 itu seingat Ana hari Jumat. Hari Jumat tuh langsung setengah hari kami pakai buat nyiapin semua berkasnya. Untungnya di malam sebelumnya Ana udah nyiapin beberapa berkasnya ya. Jadi teman-teman yang lain bisa tinggal ikut ngisi aja gitu. Terus akhirnya di jam 17 di deadline, jam 17 atau jam 5 sore itu kami berhasil nge-upload semua berkas atau kebutuhannya seperti portofolio, CV, surat izin, surat keterangan gitu kan. Udah berhasil di-upload di jam 5 sore tersebut. Terus setelah itu kami nunggu 2 hari ya Zat. Ya, 2 hari sebelum pengumuman kelulusan berkas. Ya udah, ditunggulah 2 hari. Terus di tanggal 24 pengumuman deh. Pengumuman itu dulu ada TKA ini Ada dulu. TKA. Oh iya, ada TKA, sorry. Oh, pakai tes juga? Iya, ada pakai tes tes. juga. Sebelum pengumuman itu di tanggal 23 ya, hari Minggu ya. Ya, hari Ahad. Di hari Ahad itu ada tes TKA buat Tes TKA tuh apa maksudnya? TKA tuh sama dengan UTBK-nya kah atau gimana? TKA tuh tes kemampuan akademik. ya tes kemampuan akademik buat memastikan kalau yang join itu nggak sembarangan orang gitu. Memiliki kriteria akademik yang cocok lah, yang mumpuni gitu. Jadi setelah kami melaksanakan tes TKA itu, kami kebetulan karena kami di jenjang SMA, jadi dipisah gitu loh. Kalau SMP itu TKA, kalau SMA itu UTBK soal-soalnya itu. Nah, di hari Ahad itu selesailah kami TKA ya. TKA-nya. Nah, lalu di hari Seninnya sore atau malam ya, malam jam 8 itu pengumuman. Dan alhamdulillah kami dan teman saya satu lagi bertiga itu lolos ke tahap interview. Ya. Oke, setelah TKA lanjut ke interview. Berarti. Interview. Nah, untuk interview persiapannya kemarin bagaimana? Nah, kalau untuk
interview gitu kan, Iya. alhamdulillah kami ini disupport oleh sekolah kami. Sekolahnya di tentunya SMA IT IT. Al Ittihad, Oke. di bawah Yayasan Kesatuan Islam Terpadu Al Ittihad. Al-Ittihad. Nah, Oke. jadi setelah mendengar kabar bahwa kami lulus ke tahap wawancara, jadi kami bertiga itu langsung diberikan pembekalan atau simulasi, ya simulasi wawancara yang dilaksanakan langsung bersama orang-orang dari YKPI, bersama dari direktorat, Dari ada direktorat. ustadzah dan ustadznya yang membimbing kami. Nah itu dilaksanakan pada malam hari. Nah setelah itu juga kami ada latihan mandiri juga dong tentang materi OSIS, bekal di OSIS atau untuk pengetahuan di FOSIS-nya, dan juga memperjelas tentang pertanyaan-pertanyaan template seperti menceritakan diri atau problem solving dan lainnya. Itu kami latih semua itu di malam hari-hari sebelum pelaksanaan tes interview. Oke. Itu Kemarin persiapan. ada esainya juga nggak kira-kira? Kalau esai ada, itu Oh, masuk esainya. ke berkas juga. Oh, masuk di berkasnya. Iya, Di berkas. dalam esainya apa yang diceritakan? Nah, jadi di esai itu kami kan diberi beberapa tema yang dipersilahkan untuk kami milih sendiri. Dari kalau tidak salah ada 4 tema. Nah, itu kalau untuk Ana sendiri, Ana memilihnya tentang peran kalau tidak salah peran pemuda kah? peran pemuda ya, pemeran pemuda Islam di era digital. Oke. Gitu. Kalau untuk Radit masih ingat esainya tentang apa? sama peran pemuda di era digital juga. Gitu. Nah, dari pendaftarannya yang banyak itu, apa rasanya yang paling sulit untuk dikerjakan atau tips untuk teman-teman yang nantinya pengen ikut FOSIT nih? Apa kira-kira tes yang paling harus dipersiapkan atau yang paling sulit gitu? Ada nggak kira-kira? Oke. Untuk tes yang paling sulit menurut kami ya, itu jujur interviewnya ya. Interviewnya Ya, itu interviewnya. bikin grogi banget karena yang interviewnya itu nggak bakal ngasih sebuah basa-basi atau apa, itu benar-benar to the point. Jadi kita benar-benar harus bekerja di bawah tekanan dari interviewnya gitu kan. Terus juga ya jelas yang interview ya grogi gitu. Terus juga kalau menurut Ana yang harus dipersiapkan tuh memang benar-benar kalau bisa itu dipersiapkan dari pas informasinya itu udah keluar sendiri ya, langsung keluar itu langsung dilaksanain, jangan langsung mepet-mepet kayak kami kemarin. Oke. Jadi dipersiapkan dari awal ya. Iya. Kalau untuk Sawan sendiri bagaimana? Ada yang Kalau yang paling sulit itu malah di persiapan berkasnya. Oh, dipersiapkan Iya, berkasnya. mengejar waktu. Mengejar waktu. Itu. Kalau untuk TKA-nya kan alhamdulillah di SMIT Al Ittihad sendiri sudah mengerjakan tryout UTBK ya dari kelas 10. Nah, alhamdulillah udah hafal lah seperti apa soal-soalnya waktu TKA. Nah, untuk interviewnya itu ya karena Ana juga udah sering ikut-ikut interview ya. Masya mantap ya. Nah, jadi ya tempat-tempatnya sudah tahu lah. Cuman beberapa di sana yang bikin agak tertekan itu soal problem solving sama komitmen di sana. Dan seperti ini ditanyakan ke calon-calonnya ya tentang komitmen, bahwa diingatkan agar calon-calon pengurus itu nggak pacaran ya Iya, katanya. pacaran. Semuanya. Jadi Ana kira aja, ternyata Radit juga pas kami tanya ke kawan-kawan kami yang lain yang waktu diklat, ternyata sama juga pertanyaannya sama. begitu. Nggak boleh pacaran. Nggak ya? boleh. Oke, siap. Nah, untuk pendaftarannya udah selesai, sudah diumumkan. Apa perasaannya ketika, diterima nih di FOSIT nasional? Gimana perasaannya? Alhamdulillah waktu itu perasaannya benar-benar seneng banget ya. Pas malam-malam jam 8 itu kami, padahal Ana tuh lagi makan ya. Terus aku ngirim, Dit, alhamdulillah kita lolos Dit. Langsung dari makannya langsung berdiri, seneng gitu. Senang. Loncat-loncat. Terus langsung ngecek nambangan, dilihat, Zakon masuk, Radit masuk. Terus lihat, ya temen yang satu lagi nggak masuk, nggak jadi seneng. Sedih Karena itu kayak. ada satu ketua OSIS yang mau gabung tapi ternyata terkendala di wawancara. Iya. Nah, untuk Zawan sendiri bagaimana perasaan waktu melihat pengumumannya? Ya, jadi Ana kan sudah sebelum pengumuman ya, Ana sudah mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan, termasuk kemungkinan tidak lulus ya. Jadi udah netral lah antara lulus tidak lulus. Nah, cuman waktu pengumumannya ternyata ada nama Ana di situ,
Ana bingung, untuk sesaat Ana bingung antara mau senang atau mau apa, karena kan awalnya udah pengen ikhlas saja kan. Iya. Cuman ternyata alhamdulillah Allah mengizinkan Ana dengan Radit untuk lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, itu Ana sampaikan kabar baiknya ke yang pertama Radit, lalu ke orang tua Ana. Ya termasuk orang tuanya termasuk mendadak ya yang memberitahu informasinya. Untungnya tetap didukung. Dan Radit juga gitu ya. Masya Allah. Benar. Oke, setelah lulus nih perasaannya senang tentunya kan. Nah, proses selanjutnya kemana tuh? Setelah lulus apa yang dilakukan? Apakah dibuatkan grup kah untuk persiapan ke diklatnya atau pemilihan posisinya kan gitu? Bagaimana itu? Oke, jadi tentunya sehari setelah kami lulus tuh langsung diberitahu ya sama Wakasis waktu itu ya, Ya, Wakasis. sama Wakasis untuk mempersiapkan apa saja yang harus dibawa, misalnya entah itu barang-barang atau berkas gitu kan. Terus juga kami dibuatin grup sama Pendamping kami. sama pendamping kami. Pendamping, ya. Jadi pendamping kami itu kebetulan guru juga ya, dari direktorat malah. Nah, itu terus di grup itu kami bahas apa yang harus dibawa, entah itu Al-Quran, bajunya pakai baju apa aja. Terus juga Oh iya. Gini deh, untuk di diklatnya ataupun di pemilihannya itu wajibkah kita ikut? Misalnya kita terkendala dana misalnya kan, kita tidak bisa pergi ke diklatnya kan cukup jauh nih di Jakarta ya kan, Ya. di Bekasi. Nah, apakah wajib anggota yang terpilih itu ikut atau seperti apa kemarin? Kalau untuk yang terpilih itu sepertinya memang tergantung kemampuan masing-masing, karena waktu kami pelantikan itu ada beberapa anggota yang tidak ada di tempat. Oh. Iya, 9 orang ya. 9. Nah, termasuk salah satunya wakil ketua umumnya. Oke. Nah, dan juga ketua regional dari Sulawesi kalau nggak salah. Itu tuh berhalangan hadir karena lain dua hal gitu. Oke, Jadi nggak asalkan dari kemampuan diri saja lah. Jadi nggak terlalu dipaksa untuk ikut bagi yang sudah terpilih. Asalkan Oke. terpilih aja. Untuk Zakwan sama Radit sendiri berarti didukung penuh oleh sekolah untuk ke Jakartanya ya. Iya. alhamdulillah kami mendapat dukungan penuh dan full funded. Wes, Dibiayain semua sekolah dari yayasan, Alhamdulillah. juga full dari uang makan, uang saku dan juga tiket pesawat di sana. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Full ya. Terima kasih banget ya KPI Litian. Terima kasih banget Sangat merasa dihargai gitu Masya dengan kami. Allah. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ke perjalanannya ke Jakarta. Anggaplah sudah sampai di hotelnya nih. Ya. Di jalan nggak usah lah kita ceritakan ya. Iya. Nah, bagaimana ketika datang di hotelnya? Apa yang dipersiapkan? Apa yang ingin dilakukan di sana rencananya itu? Atau apa yang pertama kali ngapain gitu ketika datang di hotel itu? Ya, jadi awalnya kami itu registrasi ulang masih belum dibuka, jadi kami nunggu. Ya. Nah, yang apa ya kayak ada Gimana? Nah, jadi pas kami datang ke hotel kan belum dimulai itu registrasi ulangnya. Nah, karena orang belum pada rame di sana, itu lantainya sama aulanya belum dihidupin aslinya untuk hemat listrik. Oke, jadi kami nunggu itu sambil gerah Agak gitu, gerah ya. mengapa gitu sampai pusing rasanya. Akhirnya udah rame orang baru dibuka registrasi acaranya baru langsung dibikin. Alhamdulillah. Dari sekecil itu aja berkesan juga gitu loh. Jam berapa itu tiba di hotelnya? Tiba di hotel 9.30. 9.30. Oh, 9.30. Ya. Setelah dibuka nih registrasi, berarti otomatis registrasi yang pertama dong. Registrasi kami sempat jalan-jalan Oh, jalan-jalan dulu. ekspor map Keluar dulu, dulu. ekspor map Oke, dulu. siap. Ya, menghafal Maaf ya. menghafal lingkungan sekitar, pas kembali orang udah ngantri. Oh, udah ngantri. Daftar. Jadi kalau dibilang yang pertama daftar enggak. Ya. Berarti setelah registrasi diarahkan kemana tuh? Setelah registrasi, barang-barang kami taruh di aula dulu. Di aula dulu. Menunggu setelah registrasi itu ngambil baju ya, Iya, ngambil baju baju. kegiatan. Nah, ngambil baju kegiatan. Jadi per jenjang itu dipanggil salah satu. Mulai dari SMP, SMA, pembina dulu ya. Iya, Pembina dulu yang Ah. diambil buat ambil bajunya. Sebelum ke Jadi- acara nih, coba pembagian kamar kah dulu atau setelah acara gimana? Pembagian kamarnya ini dia pas sudah selesai acara pembukaan ya. Oh, setelah Ya, pembukaan. setelah pembukaan. Oke, berarti kita cerita yang pembukaan dulu deh. Iya, Iya. boleh. Coba ceritakan
di pembukaan apa sih yang antum dapatkan atau yang antum bisa ceritakan ke teman-teman gitu? Oke, dari pembukaan itu hadir beberapa petinggi dari JSIT ya, termasuk yang akan menjadi pembina kami, yaitu dari JSIT juga. Lalu ada ketua umumnya JSIT kalau tidak salah. Wih, Masya Allah, Ya, langsung ketua umum ngasih JSIT. pembukaan Iya. ya, ngasih pembukaan dan membuka acara. Nah, setelah itu pembagian kamar langsung. Pembagian kamarnya itu kami nggak satu kamar. Oh, nggak satu kamar. kamar. Jadi gimana pembagiannya? Gimana? Radit dengan Jadi gini, ceritanya lumayan unik Iya. ya pembagian kamar ini. Jadi yang karena Zakwan absennya paling udah lumayan tinggi ya, absennya di atas, jadi dia duluan dapat kamar. Oh, duluan. Sama orang lain tapi dia kamarnya nyampur-nyampur. Nah, si Zakwan udah duluan. Ana yang notabene-nya absennya nomor 46 Iya, belakang. Nah, itu tuh nunggu sampai aulanya kosong. Oh, iya. Nah, sampai aulanya kosong itu ada orang datang, orang lain datang yang baru datang ya. Yang belum menghadiri tadi, belum registrasi itu datang. Terus ditanya, dari mana gitu kan? Kenalan lah kami. Terus kami tunggu, kok ini belum dapat kamar. Jadi belum dapat kamar. Sampai terus panitia nanya, udah dapat kamar belum? Belum. Kasih Oh, belum. Terus belum. Ada yang Miskomunikasi. nggak kebagian dia. Ya, jadi Terus ya udah, kami diskusi sama panitia, ternyata ada 6 kunci kamar lagi yang belum gitu kan. Ya udah, akhirnya nunggulah setengah jam. Setengah jam Nunggu lagi. setengah jam. Akhirnya yang teman-teman yang baru datang itu justru yang baru datang itu dapat kamar duluan. Nah, jadi Ana tuh dapat kamar terakhir di akhir-akhir. Dan itu kebetulan sendiri, yang lain berdua sendiri. Oh, Masya Allah, sendiri. Dapat sendiri. Ada hikmahnya juga. Jadi kalau Zakwan gimana? Kalau Ana tuh dia normal lah waktu pembagian kamarnya normal. Nah, kebetulan dia kan absennya sesuai abjad. Nah, Ana dipasangkan waktu itu sama anak SMP. Oh, SMP. Nah, anak SMP. Abjadnya D juga dan kebetulan namanya sama juga. Oh, sama juga sama namanya. Gitu. Dia pasangin. Gitu. Nah, jadi setelah dibagi kamar, kami kan masuk ke kamar, udah mulai taruh-taruh barang, udah santai selama kurang lebih 1 jam. Nah, yang tidak Anda sadari ternyata selama 1 jam kami nyantai, Radit masih belum dapat. Belum dapat sama sekali. Radit pun tidak hubungin Zakwan waktu itu. Kenapa nggak menghubungin Zakwan? Soalnya nanti ngiranya bakal cepat gitu. Bakal cepat. Terus kebetulan dapat teman juga kemarin, Iya. langsung dapat teman. Nggak apa-apa gitu. Iya. Oke, siap. Jadi hari pertama full pembukaan sampai siang atau gimana? Iya, sampai siang. Materi pertama itu dia di jam 2 ya. Iya, jam 2. Oh, jam Asar. Itu materi pertama dari pematerinya itu dari ketua umum JSIT langsung. Yang pertama. Ya, ketua umum. Ya, namanya Ustadz Ahmad Fikri kalau nggak SPD. MPD. MPD gitu ya. MPD NLP ya, MPD NLP itu fullnya. Nah, itu tuh dibahas tentang lapis-lapis dari apa yang melapisi visi misi JSIT dan juga memberitahu apa pentingnya OSIS, bagaimana cara kerja OSIS, apa esensi dari OSIS, juga memberikan ilmu dan pemaparan beliau tentang bagaimana seharusnya seorang ketua OSIS itu bertindak di sekolahnya masing-masing. Nah, dan salah satu hal yang baru yang membuka pikirannya tentang OSIS dari Ustadz Ahmad Fikri ini adalah bahwa ternyata OSIS itu bukan sekedar event organizer di sekolah saja gitu. Nah, ternyata OSIS itu di sekolah itu juga berperan sebagai praktisi politik di sekolahnya ya. Iya, benar. Nah, jadi tidak hanya merencanakan event juga, tapi juga mengurus urusan-urusan atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah masing-masing gitu. Ibaratnya eksekutifnya. Ya, eksekutifnya itulah. Jadi ada tambahan juga. Jadi di OSIS itu kita diajarin tentang struktur ya, struktur Iya, organisasi. struktur. Jadi ada visi misi. Visi misi itu dikelilingi atau dicangkangi oleh tiga Iya. struktur ya. Ya, apa itu? Nah, 3 struktur itu Iya. bener ya. 3 struktur itu kemarin kami nyatet. Yaitu yang pertama literasi berdasarkan kebaikan. Artinya apa? Artinya kita harus memperbanyak pemahaman terhadap kebaikan itu sendiri. Lalu yang kedua ada penguatan kompetensi kerangka profesional. Artinya
di visi misi itu tersebut kita juga harus memiliki sebuah kemampuan atau kompetensi yang profesional gitu, tidak sembarangan. Terus juga yang ketiga, itu namanya ada pengembangan diri menuju keberanian dan kemandirian. Artinya apa? Keberanian dan kemandirian ini bisa dibilang skill leadership kita itu sendiri. Kita harus memiliki sebuah rasa kepemimpinan terhadap diri kita sendiri maupun diri orang lain gitu. Nah, jadi tiga struktur itu harus melapisi visi dan misi sebuah organisasi gitu. Oke, itu ada lanjutan lagi? Ada beberapa Oke, kerangka sip. lagi sih. Berarti intinya yang pemateri yang pertama ini tentang bagaimana pengurusan OSIS tidak hanya sebagai event organizer gitu ya. Benar. Nah, selanjutnya materi kedua masih ingat? Materi kedua itu dia lebih tinggi dari itu ya, ketua umum ya. Iya. Dia kan penasihat ya, Penasihat. penasihat. Oh, penasihat. Itu namanya kalau tidak salah Profesor Dr. Sukro. Siapa? Supro siapa ya? Kayaknya lupa deh. Iya. Iya. Pokoknya Profesor. Profesor Dr. Sukro namanya. Kami manggilnya Bapak Sukro. Nah, Ustaz Sukro gitu. Iya. Nah, Ustaz Sukro itu kalau tidak salah materi itu tentang Disrupsi. ya pembinaan gitu ya. Iya. Pembinaan, disrupsi. Dan Apa itu? juga Dan juga tentang mindset gitu, teknologi, oh, ya, teknologi. mindset tentang teknologi. Nah, ternyata di era sekarang Ustadz Sukro tadi memaparkan bahwa di tahun 2030 ramalannya Ya. bahwa kalau nggak salah ada berapa juta yang pekerjaannya akan hilang? Ada 92 juta. Diramalkan ada 92 juta pekerjaan hilang dan akan ada berapa ratus 170 juta yang 170 akan juta ada. yang akan muncul ya. Berarti ada yang hilang, ada yang muncul. Iya. Ada yang hilang, ada yang muncul. Alhamdulillah yang muncul lebih banyak ya. Iya, alhamdulillah. Terus Oke. juga dia berpesan kita harus upgrading, harus up skill. Kita harus benar-benar mantapin skill yang kita punya dan juga kita harus nge-upgrade kemampuan yang kita punya juga gitu. Oke, berarti soft skill-nya sangat ditekankan Iya, sama profesor. khususnya di teknologi. Oke, itu materi yang kedua. Materinya sampai berapa? Dia sampai 4. 8 ya? Kita 4. Hah? 4 ya. 4 pemateri. Berarti diklat dulu Selama nanti. di- Iya, selama diklat. Selama diklat kan 4 nih. Setelah diklat baru pengurus OSIS Iya. Iya. berdiskusi ya. Kok nggak salah? Gimana? 8 nggak sih? 8. 8 maksudnya? Kok nggak salah ada berapa apa aja gitu ya? Oh, 5. 5 Hah? 5 ya? 5. Oke, ada sekitar 5 materi. Iya, 5 materi dari 5 pemateri juga. Dari pemateri juga. Nah, itu dari yang kedua tadi. Yang ketiga masih ingat? Yang Materinya ketiga tentang itu- apa? Malam ya. Malam. Ya, itu malam udah setelah masuk maghrib. malam maghrib. Itu setelah makan malam ya? Iya, selama Itu Ya, masih malam. hari pertama. Iya, Masih di hari di pertama. hari yang sama. Nah, itu tuh dia bersama ketua 2. Ketua Ya, ketua 2, ketua umum 2, bukan Ketua ketua umum umum. dua. Ketua yang kedua. Maksudnya wakil nggak sih? Bukan ya? Kayaknya ketua JSIT. Iya, jadi ada ketua umum sama ketua 2. Oh, ketua Hmm. 2. Nah, itu tuh yang memaparkan namanya Ustadz Mas'ud. ya, Ustadz Ustadz Mas. Mas'ud. Oke. Oke. Materi yang kedua dari Ustadz siapa tadi? Ustadz Sukro. Ustadz Sukro. Ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dari Ustadz Mas'ud. Mas Ya. Ustadz Mas'ud Ketua 2. gimana? Jadi ini tentang Tentang manajemen OSIS. ya manajemen OSIS, yaitu dari ekskul adaptif dengan maksudnya penyebab kegagalan OSIS itu pertama. Penyebab kegagalan OSIS itu yang dipaparkan di materi beliau itu tak ada pembagian tugas, itu salah satu masalahnya. Komunikasi yang buruk, lalu anggotanya yang terlalu bergantung dengan ketua dan juga tidak ada sistem SOP kerja dan tidak ada kaderisasi. Nah, kaderisasi itu maksudnya persiapan untuk selanjutnya. untuk yang selanjutnya. Iya, yang selanjutnya. Nah, juga di dalam materinya itu ada tentang pilar manajemen OSIS. Itu dipaparkan ada 3. Yang pertama itu sistem. Nah, sebuah aturan, angka kerja dan saling terhubung agar efektif dan teratur. Lalu ada struktur. Nah, memastikan bahwa karakter pengurus OSIS yang hebat itu yang sempurna untuk Ya. organisasi itu di sini ada disiplin dan juga menjadikan orang
dominan sebagai mitra. Maksudnya kan di dalam organisasi berbagai macam orangnya. Iya. Nah, ada yang orang dominan, ada orang yang pasif lah. Nah, salah satu cara yang ditawarkan oleh Ustadz masuk waktu itu ini untuk orang dominan. Nah, untuk orang dominan itu kita nggak boleh melawannya karena kan orang dominan itu dia Malah Malah- bakal menimbulkan konflik ya kalau iya, gitu. malah makin keras gitu. Iya. Makin ke batu. Nah, caranya adalah bekerja sama, Iya. jadikan dia sebagai mitra gitu. Oke. Nah, kurang lebih itu sih kayak yang di materi Dari 3. materi 3 ya. Berarti materi 3 ini lebih ke manajemen OSIS-nya, Iya. SOP-nya segala macam harus ditekankan gitu Iya. ya. Nah, berarti setelah materi 3 tidur Ya, tidur sampai jam berapa tuh materi 3? Materi 3 itu sampai jam 21.30. Iya. 21.30. Iya. Setelah malam. udah makan duluan berarti Iya, ya. udah makan Udah. duluan di maghrib. Nah, Setelah materi, materi habis materinya yang Udah, ketiga selesai, istirahat. selesai istirahat. Mm. Besoknya disambung lagi subuh. Ya, besoknya itu kami bangun jam 3.30. Oh, jam 3.30. Ya. Untuk Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu setelah Qiyamul Lail kami diisi dengan baca Al-Qur'an ya. Hmm. Jadi kami itu memiliki target juga di diklat ini. Oke. Satu hari satu juz. Oh, satu hari satu juz. Iya. besar itu jus. Kebetulan hari itu hari Jumat juga, jadi di pagi itu kami baca Al-Kahfi gitu. Sama terus setelah kami membaca Al-Qur'an itu kami salat subuh. Salat subuh. Tersebut dulu. Salat subuh dulu. Salat subuh dulu. Nah, abis itu kan langsung materi. Bukan. Oh Langsung ya, materi. Olahraga dulu. Olahraga pagi. Ya, olahraga pagi. Nah, olahraga pagi itu dari siapa yang mimpin? Ada instrukturnya pokoknya. Ada instrukturnya. Ada instrukturnya. Jadi ya Senam-senam gitu. ya gitu. senam-senam Iya, gitu. senam. Kalau awalnya di rundown itu harusnya olahraga bebas yang mandiri. Jadi bebas mau berenang, mau fitness, mau apa kayak. Iya. Nah, cuman karena mungkin perkiraan dari panitia itu tidak akan apa? Terkejar ya. Terkejar. Dan bisa terkumpul lagi kalau Iya. ada bisa-bisa Nggak gitu. bisa susah ngumpulnya. Itu makanya senam pagi jadinya. Senam apa? Senam Banyak sih. Banyak senam senamnya. otak, ada Oh. senam raga, senam ritmik semua Iya, senam banyak. dilakukan. Oke, selesai senam, beres-beres berarti. Iya. Nah, habis- sarapan dulu Oh, ya. sarapan dulu. Iya, Iya. sarapan dulu. Langsung Iya, sarapan. senam baru sarapan. Oke, habis sarapan, Baru ganti baju, Ganti baju, baru mandi. bersih-bersih, baru Seles- pakai pakai baju. baju diklat ya. Iya, pakai baju baju diklat yang Kaosnya, kasih. kaos diklatnya. Baju diklat, terus jam berapa selesainya? Baris beresnya selesai jam Selesainya jam 8. Jam, Jam 8 udah 8. Nah, harus jam 8 ngumpul. sudah ngumpul lagi. jam mengumpul lagi di aulanya. Iya, di aulanya. Nah, di aulanya berarti setelah itu pemateri yang selanjutnya. Ya, Benar. materi selanjutnya. Masih ingat materinya? Itu tuh tentang public speaking ya. Oh, Iya, tentang public public speaking. Ya, public speaking. Kalau di situ ya lebih ke prakteknya sih. Soalnya kan materi-materi sudah umum itu. Iya. Teorinya sudah umum diketahui. Nah, di praktik itu kita paling diberikan sebuah permasalahan atau sebuah topik baru dibicarakan, dipilah beberapa orangnya yang ingin membicarakannya. Alhamdulillah saat itu Ana juga termasuk dapat kesempatan untuk speak up ya di depan forum. Itu tentang apa itu, kenapa komunikasi penting bagi manusia, kalau tidak salah itu. Berarti dikasih mosi dulu baru terangkan sama. Iya, terangkan. Iya, benar. Nah, saat itu pas dapat musinya, Ana itu memberi kepikiran buat beri contoh. Oh. Kepikirannya itu dari botol Cleo, botol Cleo yang ada di meja Ana, itu botol minum Botol Cleo mereknya. Ana sampaikan ini ke pematerinya. Ustaz tahu nggak di bagaimana merek dari botol ini bisa terbentuk? Tentunya kan dari ide seseorang kan. Nah, kira-kira bisa nggak merek ini atau logo ini masuk ke kemasannya jika orang tersebut tidak mengkomunikasikannya dengan perusahaannya? Nah, itulah kenapa pentingnya berkomunikasi. Menurut saya, yang saya dapat dari Ferry Irwandi waktu itu ya, saya ambil inspirasi. Iya, katanya. Jadi istilahnya ajib omongan orang lah. Nah, di situ saya Anda sampaikan bahwa komunikasi itu adalah fondasi dari peradaban manusia. Nah, selanjutnya Anda juga memaparkan beberapa contoh lain yang menunjukkan bahwa
komunikasi itu penting. Jadi komunikasi bukan sekedar soal memengaruhi lawan bicara atau berkomunikasi ya lancar ngomongnya, tapi juga bagaimana pentingnya komunikasi itu bisa membuat hal-hal yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Untuk di materi keempat nih berarti ya. Iya, materi keempat. Dari Adit ada yang berkesan gitu tentang Menurut Ana public sih speaking? yang ngeliatin Zakon ngomong ya. Apalagi pada saat itu ada hadiah dan Oh, ada hadiah untuk hadiah. orang yang terpilih. Jadi Zakon ini mendapat salah satu hadiahnya gitu. Masya Allah. Cukup aktif ya. Iya, terus juga Ana, oh iya sebagai tambahan, jadi yang malam sebelumnya pas selesai materi itu ketua-ketua kelompok itu kami dibagi kelompok ya, itu Iya. dikumpulin sebagai untuk pembagian PJ tugas, pembagi tugas gitu. Jadi kami langsung praktik juga nih, praktik lapangan. Jadi kebetulan kelompok Ana ini dapat jadi PJ dokumentasi tentunya. Iya. Terus ya udah, nah sepanjang hari itu ya dari pagi dari Qiyamul Lail sampai malam itu dokumentasi semua gitu. Jadi sebenarnya yang berkesan tuh Ana bisa bantuin panitia ngedokumentasiin juga ya Wih. proses acaranya gitu. Oke, siap-siap. Oh ya, kita lupa tanya nih. Anggota dari OSIS ini semua yang ikut FOSIT ini hanya mereka kah atau ada lagi tambahan yang ikut diklatnya? Untuk diklatnya itu bukan Anggotanya. secara eksklusif tidak peruntukan untuk pengurus yang terpilih Oh, saja. iya. Banyak yang kami kira awalnya itu ikut pengurus ternyata enggak. Oh, Dan enggak. itu banyak. Contohnya ada kawan kami dari Lampung ya. Iya. Lampung sama dari Depok. Berarti ikut diklatnya Ya, saja. ikut diklatnya saja. Nah, ternyata yang bikin kami kaget ternyata pas apa tuh? Gimana? Pemilihan ketua sama penentuan job desk-nya itu ternyata yang datang itu pengurusnya ternyata lebih sedikit daripada Yang di ya di daerah diklatnya. yang kami temui Diklatnya gitu. yang kami temui di diklatnya banyak. Ternyata pengurus sedikit gitu Iya. ya. Yang jadi pengurus sedikit gitu loh. berarti yang tergabung di dalam FOSIT-nya tersebar di wilayah Indonesia Iya. seluruh Indonesia. Oke, siap. Ini materi yang keempat tadi ya? Iya, 4. Nah, berarti materi terakhir karena 5 materi ya? Ya, Oke, materi yang terakhir masih ingat, coba ceritakan. kebetulan itu sama Pak Sutiono namanya. Oh, Sutiono. Ustaz Sutiono. Ustaz Sutiono ini jadi pembina ya. Jadi Oh, pembina FOSIT-nya. Iya, pembina Oh, FOSIT itu oke. sendiri. Jadi ustadznya ini memaparkan tentang teknologi. Bukan teknologi sih, bisa dibilang ide sih, inovasi. Inovasi. Kita harus tentang membahas inovasi dan juga manajerial FOSIT itu sendiri. Jadi ini lebih dijelasin strukturisasinya ya, strukturisasi FOSIT itu sendiri karena dia pembinanya. Jadi di pembukaan itu sendiri, menurut Ana ada hal yang berkesan ya tentunya. Itu ustadznya tuh membahas B.J. Habibie. Wis. Oh iya. Jadi menurut Ana, bukan menurut Ana. Jadi kata ustadznya itu B.J. Habibie itu adalah orang yang jenius, orang yang memiliki inovasi yang sangat banyak, orang yang berintegritas. Tapi dari semua ide-ide yang dia kemukakan, dia menciptakan pesawat kan. Iya. Nah, dia itu sangat berambisi sekali untuk membuat industri dirgantara. Dirgantara. Pesawatnya apa namanya? Masih ingat? N250 Oke. N250 Gatot Kaca. Gatot Kaca. Oh iya. Iya. Itu ya. Berarti mau dibikin nih pabrik atau industri tentang pesawat terbang. Jadi terus Iya. Nah, terus pasti udah jadi presiden, jadi lebih gampang ya harusnya ya Oh, harusnya. untuk bikin industri penerbangan. Tapi dia enggak, dia nolak, dia nggak jadi, dia ngurungin niat dia buat bikin industri penerbangan itu. Dia lebih mentingin rakyat yang sedang kesusahan itu. Jadi lagi krisis Karena- moneter ya waktu itu 1999. ya, karena Habibie menggantikan Pak Soeharto Iya, yang pas turun. krisis pula. Nah, gitu ya. jadi dia itu berani mengalah untuk menang. Siapa yang menang? Yang menang rakyat. Yang gitu, menang kata rakyat dia. katanya. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi dia mengikhlaskan semua ide-ide yang dia bangun selama hampir setengah hidup dia Iya. demi sebuah negara yang hampir runtuh waktu itu ya, Iya. karena krisis moneter dan kerusuhan di mana-mana gitu. Padahal itu merupakan program yang bisa saja dia Iya. usahakan Ah. gitu kan. Karena dia memang kan pemimpin negara, presiden. Iya, Nah, ternyata dia mengorbankan semua ide-idenya untuk rakyat, Iya. untuk kepentingan bersama gitu. Jadi pesan dari Ustadz Sutiono itu sendiri, kita itu nggak boleh egois. Kita boleh punya inovasi atau sebuah gagasan, tapi kita juga harus mengerti
lingkungan sekitar, lingkungan sosial dan orang lain. Nggak boleh kita harus netapin A sedangkan yang lain itu nggak mampu di bagian A itu. Jangan Jadi mau kita- menang sendiri. Iya, kita harus merata gitu. Merata. Oke, itu materi yang terakhir. Dari Zakwan ada yang teringat atau yang paling memorable? Yang paling memorable, oh iya, dari awal materi ini pertama disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fikri, juga ada di mention sama pemateri lainnya yang itu juga menjadi slogan dari diklat kita ya. Iya. Itu tuh tentang 3 prinsip seorang pemimpin hebat. Kalau nggak salah itu, oh iya masih ingat. Oh, 3 prinsip pemimpin hebat: prinsipnya beriman, beriman, bergerak, berdampak. berdampak. Gitu. Ya. Coba dipraktikkan bagaimana? Praktikan motonya, oke. Iya. Jadi pas ditanya apa ya? Apa yang diklat itu kah? Posit Indonesia. Oh ya. Pemimpin hebat. Oke, Pemimpin hebat, Beriman, bergerak, berdampak. Oke, itu Oke. materi-materinya tadi. Setelah selesai materi, apa yang dilakukan? Nah, itu setelah materi itu jam 2 ya selesainya Jam 2 semuanya. selesainya. Ya. Itu dipotong sholat Jumat ya. Ya, Sebelum itu Jumat. kami dipotong sholat Jumat, kami sholat di aula karena nggak ada masjid di sekitar situ. Oke. Nah, jadi sholat Jumat ya seperti biasa, ada khutbah macam-macam gitu kan. Setelah sholat Jumat kami makan ya. Makan siang. Baru lanjut materi. Yang ke terakhir tadi Iya, yang diceritakan terakhir tadi. dipotong. Setelah materi terakhir yang kelima tadi, Nah, baru itu istirahat sampai sore. Nah, sore itu istirahat, habis asar. Habis asar tuh barulah ada informasi terbaru kalau apa tuh Zak informasinya? Itu kalau nggak salah menjelang maghrib itu sudah mulai pemilihan ketua ya. Ya. Ya, pemilihan ketua umum. Nah, awalnya kalau nggak salah ya, itu semua ketua OSIS yang jadi pengurus yang di sekolah yang jadi ketua OSIS itu wajib nyalon. wajib menyalon. Nah, lalu pas itu kan banyak tuh kandidatnya. Ya. Nah, jadi mereka perkenalan singkat lah selama kurang lebih berapa detik? 30. 30 detik. Berapa orang tuh yang Itu 7 orang. 7 orang. total atau dipisah? Total Cik? 7 orang. Total 7 orang. 3 Ya. cewek sama sebagian cowok. Ya Oke. gitu. Nah, dari situ Radit jadi Kebetulan alhamdulillah Ana diamanai jadi juri Jadi penilai. juri. Oh, Masya Jadi Allah. juri Ya. penilai gitu kan. Terus setelah mereka itu visi misi atau Ya, bukan sih, mereka memperkenalkan diri oh sama perkenalkan diri pengalaman. Ya, pengalaman. Jadi setiap orang itu dapat nilai gitu. Hmm. Kami dikasih di jadi juri itu dikasih 3 nilai, ada 75, 85 sama 95 yang paling tinggi. Jadi setiap orang tuh selang-seling ya, cewek cowok itu perkenalan diri sama tentang pengalamannya gitu. Nanti dikasih 75, 85, 95 Oh, gitu. gitu. Nanti per orangnya. direkap, nanti yang paling tinggi Ya, bagaimana? yang paling tinggi itu lolos. Oh, yang lolos berapa Ya, orang? Dia top 3, top 3 Oh, top 3 tertinggi. Jadi setelah ada yang bahas, ada yang alasannya unik-unik ya, ada yang nggak pengen. Pengen. Padahal dia awalnya tuh udah yakin mau milih ini nih. Iya. Iya. Ternyata dia nggak mau nyalon, nggak jadi. Oh, ya, sama ada yang dari orang tua juga ada Iya, juga. orang Ya. tuanya. Terus yang dibicara soal dingin-dingin itu apa? Nah, itu yang terakhir dia kedinginan. Oh, dia. bener Roel memang dingin ya. Sebagai juri sama sebagai pesertanya aja kedinginan juga kan. Iya. Iya. Menggigil gitu kan. AC-nya terlalu dingin Iya, gitu terlalu dingin. Padahal di awal pertama kepanasan. Iya. Kayaknya kok banget gitu ya. Oh, Jadi setelah itu terus ya udah dikalkulasi semuanya, akhirnya terdapat 3 orang, 2 cewek, top 1 top 2 itu cewek, top 3 cowok. Ya udah akhirnya jeda maghrib ya, jeda lumayan lama tuh 1,5 jam. ya. Ya. Nah selama 1,5 jam itu yang diamanahi atau yang terpilih dari top 3 itu mereka disuruh bikin sebuah debat ya, itu bakal diselenggarain debat setelah maghrib, tepatnya setengah 8 ya. Setengah 8 ya. Nah, habis Isya itu akan ada debat dengan mosi tentang pemanfaatan teknologi di era digital. Nah, dari situ itu sendiri selama 1,5 jam itu kami dikasih makan ya, makan terus juga istirahat ke kamar.
Terus juga kita sebagai kebetulan anak sebagai juri itu harus bersiap juga untuk menilai kriterianya apa saja gitu. Oke, sip. Nah. Setelah lulus bertiga, proses selanjutnya bagaimana? Pemilihan OSIS-nya kah atau debat dulu tadi kan? Ya, Debat dulu. buat dulu. Nah, jadi setelah itu di sesi debatnya juga nih, masih di dalam sesi debatnya, kandidatnya itu dia ditanyain beberapa pertanyaan, itu dari panitia sama dari calon pengurus yang menyaksikan. Nah, kebetulan Anda juga ada ikut diberi Bertanya. kesempatan untuk bertanya. Oke, sip. Selesai pertanyaan dijawab. Terus apa yang dilakukan setelah debat? Nah, setelah itu para kandidat itu keluar dari forum ya. Untuk keluar dari dipilih. forum. Nah, jadi sistem pemilihan ketua umum FOSIT ini dia berbeda dengan sistem pemilihan di Yang OSIS, biasa, ya, gitu yang ya. OSIS biasa. Kan di OSIS Jadi- biasanya tentang voting siswa Seluruh ya, siswa. seluruh sekolah. Nah, kalau ketua umum ini setelah sesi debat itu dia tuh keluar dari forum lalu ngapain aja ini Nah, jadi Ya, para ya. juru penilai itu diajak keluar dan masuk ke sebuah ruangan. Ya. Nah, di ruangan itu ada panitia dan pembina. Jadi di situ bisa dibilang kayak konklab ya. Iya. Konklab penentuan paus gitu. Jadi kami benar-benar diskusi terhadap nilai, terus kriteria macam-macam penilaian semua disebutin, dijor-jorin semua ke orang lain. Jadi tergantung juga butuh pandangan dari teman yang itu, teman yang sebagai Penilai Iya, tadi. juri juga. Nah, kami kayak meminta pendapat dari teman yang menampingi dia gitu dari Oh, sekolahnya, iya. biar dia tahu orang itu kayak gimana gitu. Oh, gitu. Terus ya udah setelah dikalkulasi, terus selesai ya dikalkulasiin, itu awalnya dapat pemenang. Nah, itu tuh kami suruh keluar yang para juri dikeluarin, jadi tinggal panitia sama pembina. Ya udah, kami nunggu deh di ruang aula tadi sama zakwan macam-macam gitu. Jadi memang tertutup untuk Iya. pemilihannya mereka. Siapa Iya. yang ya terserah lah bagaimana prosesnya. ya Tertutup gitu ya. tertutup, intinya tertutup banget malah. Nah, setelah selesai mereka diskusi, balik lagi ke ruangan diklatnya. Bagaimana? Nah, Pas sudah balik itu kan kami yang nunggu di dalam aula tuh udah bosen nunggu. Iya. Sejam nunggu. Jam nunggu. Sambil ngobrol-ngobrol lah gitu. Iya. Panitia yang tinggal situ juga udah mulai bingung mau ngisi apa lagi gitu. Iya. Nah, akhirnya datanglah ketiga ini. Oke. Nah, terus akhirnya diumumin siapa ketuanya. Alhamdulillah yang terpilih itu dia pengurus dari Medan. Oh, dari Medan. Medan. Ya, dari Medan. Alhamdulillah Ingat masih. namanya? Nah, namanya itu kalau nggak salah Kak Nusaibah Salihah. Oh, Iya. Nusaibah Salihah. Ahwat ketua umumnya kali ini. Nah, yang dua tadi itu jadi BPH itu Badan Pengawas atau Pengurus Pengurus harian. Pengurus Harian. harian. Nah, mirip-mirip inti lah, pengurus inti lah. Hmm. Jadi kayak ada sekretaris, ada bendahara segala macam gitu. Oke, yang nomor 3 BPH juga. Ya. Ya. di BPH Oke. juga. Setelah itu, berarti mereka belum punya anggota kan? Belum. Nah, bagaimana pemilihan anggotanya nih? Ya, pemilihan anggotanya tidak secara Voting eksklusif atau ya. apa gitu. Jadi Bukan. mereka yang milih kah atau bagaimana? Bukan. Awalnya disebutin salah satu bidangnya dulu. Ya. Nah, baru dipersilahkan kepada teman-teman yang pertama tuh yang ingin mengajukan diri jadi ketua divisi sama ketua regional. Ketua divisi udah dapat semua nih. Nah, ketua regional ini khusus untuk ketua regional udah dapat. Yang udah dapat tuh di Ketua. Oh iya. Jadi ketua regional itu dibagi dari beberapa wilayah yang udah ditentukan. Ada Sumatera itu satu pulau. Nah, Jawa ini dipecah-pecah. Oh, Ada Jawa, Banjabar namanya. Banten, Jakarta, Jawa Barat. Ya. Itu. Lalu ada Jateng sama Jogja. Lalu ada juga ketua regional Jatim. Jatim, Bali, NT. Oke. Nusa Tenggara. Ya, Nusa Tenggara. Nah, ada juga Papua, Kalimantan? Sulawesi, dan Kalimantan. Oh, bertiga itu. Gitu. Jadi selain Jawa itu satu pulau itunya. Ah, oke. Di Jawa 3 regional, di Sumatera 1, di Kalimantan, Papua, Sulawesi 1. Berarti 5 regional. Ya, 5 Ya, regional. 5 regional. Nah, jadi awalnya kan yang belum ketemu waktu itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 3 itu. Nah, awalnya tanya Sumatera ada yang mau nggak?
Ana nunggu dulu, Ana mempertimbangkan dulu kan. Iya. Soalnya nih yang Ana urus itu satu pulau. Pulau. Bener, Ana satu pulau. sampai kepikiran ini kira-kira bakal disuruh keliling Sumatera nggak? Nah, terus belum ketemu juga, akhirnya diangkat, disuruh siapa yang dari Sumatera sini, ada 3 orang kalau nggak Iya. salah. Oh, ada 3. Ana Radit, satu Sama lagi Lampung. dari Lampung ya. Iya. Lampung atau oh iya Lampung. Nah, ternyata yang dari Lampung itu juga nggak mengajukan diri. Akhirnya karena belum ketemu juga, Ana itulah angkat tangan. Saya Kak dari Sumatera, oke. Oh, memberanikan diri. Iya, memberanikan diri. Akhirnya udahlah, Ana aja langsung gitu. Akhirnya setelah itu barulah dipilih yang lainnya. Nah, yang paling unik nih, ketua regional Kalimantannya Bukan? orang Pekalongan, dia orang Pekalongan. Ya nggak apa-apa sih. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau udah nampak ternyata pas Ana mengetahui kalau ketua regional Kalimantan bukan orang Kalimantan, Iya. Ana tenang. Oh, berarti nggak bakal disuruh ke nggak akan. Sumatera. Iya, oke. Oke. Siap. Nah, dari Sulawesinya juga, yaitu dari Sulawesinya itu yang tidak datang di Diklat. Jadi itulah basic lah. Abis setelah itu baru ditentukan anggotanya, lalu briefing tentang proker, Ya, program briefing kerja, proker. program kerja dalam waktu dekat ini. Oke, sip. Karena kayaknya udah panjang kali nih. Nah, coba dari Radit, bagaimana kemarin pemilihannya? Apakah ditentukan langsung atau bagaimana? Nah, untuk pemilihannya sendiri secara simpelnya dia tuh nggak ditentukan langsung ya. Bisa dibilang ini have fun. Have fun. Have fun, pilihannya itu have fun. Jadi nanti ditanya siapa yang mau jadi kepala departemen, kepala divisi. Oh, tangan, gitu. Ya, gitu. Lebih ke kesadaran mau nggak Iya. gitu ya? Terus setelah udah kepilih semuanya, yang ketua divisi itu maju. Terus tinggal bagi yang ingin masuk ke divisi masing-masing silakan. Jadi Oke. jadi malah kayak Dicari, oh, promosi, sini, promosi gitu. gitu. sini. Tinggal jadi anak milih kominfo lah Oh, karena iya, memang iya. passion anak di situ. Oke, masya Allah. Oke, siap. Nah, jadi selesai nih keanggotaan semua. Berarti total anggota FOSIT ingat berapa? Kalau tidak salah dari kan dibagi 2. Kalau katanya dari informasi yang Anda dapat sebelumnya itu kan digabung SMP SMA, sekarang dipisah. Oh, dipisah. Jadi ada FOSIT SMP, ada FOSIT SMA. Kalau di FOSIT SMP itu kalau nggak salah 30 atau 40? 30. 30. Nah, 30 orang pengurusnya. Kalau dari FOSIT SMA itu 40 orang Oke, pengurusnya. masya Allah. Gitu. Nah, udah terpilih nih sebagai ketua regional sama anggota Kominfo. Nah, apa yang ingin dilakukan di FOSIT ke depannya? Di FOSIT ya. Jadi kalau waktu itu arahan untuk para ketua regional itu sebagai brand ambassador. Oh, brand ambassador. Brand ambassador berarti yang memastikan informasi-informasi dari FOSIT itu tersampai ke regional ya, itu. satu regional itu, dan juga yang ikut mengkoordinasikan acara kalau misalnya ada acara yang dilaksanakan di regionalnya. Wih, Gitu. berarti nanti akan ada acara di regional Sumatera kah? Insya Allah. Insya Allah. Aneh nggak Nanti ditunggu saja ya teman-teman. Untuk Radit bagaimana? Nah, untuk di Kominfo sendiri, Ana memiliki lumayan banyak ide. Tentunya memanfaatkan yang sudah ada ya. Seperti waktu itu Ana bikin di esainya itu, Ana pengen bikin sebuah apa ya, kayak postingan informatif gitu. Seperti kami merancu mengambil referensi dari Komdigi, akun IG Komdigi itu sendiri. Ya. Kami ingin meniru lebih tepatnya, ingin meniru, mengimitasi apa yang dilakukan Komdigi, kayak memberi informasi terhadap entah itu isu, entah itu lingkungan, entah itu hari besar hari ya, besar. contoh hari ini kan tanggal 20 Mei hari kebangkitan. Kebetulan Ana lagi ngedesain. Oke, masya Allah. Gitu. Nah, itu tadi untuk pemilihan sampai dengan apa yang mau dilakukan gitu ya. Nah, selanjutnya nih, apa nih pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana? Pesan dari Ana dulu mungkin ya. Dari Ana, ya kita sebagai pemuda itu tetap melangkah ke depan, tetap expand, tidak hanya terbatas di sekolah saja tapi juga mendunia, dan juga jangan pernah berpikir untuk menyerah. Walaupun mepet waktunya ataupun terdengar tidak mustahil, jalani saja dulu apa yang ada. Oke, Gitu. masya Allah, bagus sekali. Lanjut. Nah, pesan dari Ana adalah
kalian nggak perlu mikirin entah itu skenario-nya bakal buruk kah, mau skenario-nya bakal sehancur apa, sekacau apa, nggak usah dipikir. Coba kalian pikir apa yang akan kalian dapetin ketika kalian sukses nanti. Masya Allah. Masya Allah. Oke, ada pesan terakhir kah yang lupa tadi disampaikan pas dicerita? Kita sudah cukup? Ada nggak kisah lucunya kah segala macam yang mau diceritakan? Kalau ada kursi besi, mau kursi mau kursi besi atau kursi plastik, tolong lihat dulu kakinya. Oh, lihat dulu kaki ya. Takutnya bengkok. Pembelajarannya gitu ya. Iya. Takutnya Takutnya bengkok. Patah. Sampai patah itu taruh di belakang patah sebenarnya. Itu cukup berisiko ya. Iya. Nah, terus juga kalau kalian yang benar-benar mau nontonin aktivitas kami di sana, kebetulan kami berdua buat bikin vlog nih. Wih. Vlognya lengkap malah. Oke. Dari awal sampai akhir itu kami rekam semua dari perjalanan-perjalanan. Boleh nih Sampai- ditonton nanti ya. Iya, nanti ditengok aja di namanya itu RDTH channelnya, RDTH. RDTH Siap, gitu. siap, boleh. Bisa dicek di bawah kalau ada gitu. Oke, Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Pulang dari Jakarta menjadi ketua regional sama anggota Kominfo di Fosin. Masya Allah, ini skalanya nasional loh teman-teman. Cukup menginspirasi teman-teman yang lainnya. Semoga dengan podcast kali ini menginspirasi teman-teman yang bisa ikut juga nanti di tahun depan Fositnya gitu Iya. ya. Nah, mungkin bisa jadi teman-teman kita yang berdua ini ya lebih di atasnya lagi Bisa jadi. ya. Amin. Bisa. Oke, Masya Allah. Oke, sepertinya cukup sekian dari diskusi kita pagi ini ataupun di hari ini. Oke, sepertinya itu saja untuk diskusi kali ini. Sebenarnya banyak yang perlu kita ceritakan lagi ya, cuman terbatas waktu. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa kita berdiskusi lagi. Bahkan mungkin kita undang nanti ketua regional semua regional gitu ya. Panjang nih ceritanya, Iya. cuman dengan keterbatasan waktu kita sambung saja di hari selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu di Fosit selanjutnya. Oke.